Pernahkah Anda berpikir, bagaimana perusahaan dapat mengetahui pasarnya? Tahu persis kepada siapa produk harus dijual dan bagaimana cara menarik perhatian konsumen. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Itulah rahasia di balik STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Strategi ini adalah kunci sukses yang membantu perusahaan memahami pasar, memilih target yang tepat, dan menciptakan posisi unik yang membuat produk mereka menjadi istimewa. Mari kita kupas bagaimana STP bekerja dan mengapa ini sangat penting untuk memenangkan persaingan pasar. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Ini adalah kerangka kerja penting yang digunakan untuk memahami pasar dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Segmentation atau segmentasi adalah proses bagaimana kita membagi pasar yang besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau kebutuhan yang mirip. Misalnya, pasar bisa dibagi berdasarkan usia, lokasi, perilaku, atau minat konsumen. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tipe konsumen, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan untuk setiap kelompok. Targeting atau penetapan sasaran. Setelah kita mengidentifikasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan kemudian memilih salah satu atau beberapa segmen untuk menjadi fokus pemasaran. Inilah yang disebut penetapan sasaran atau targeting. Perusahaan memilih segmen yang paling potensial untuk meningkatkan penjualan atau yang paling sesuai dengan keunggulan kompetitif mereka. Yang ketiga, positioning atau posisi pasar. Posisi pasar adalah cara perusahaan ingin dilihat oleh konsumen sasaran dalam segmen yang telah ditetapkan. Ini adalah proses untuk menciptakan citra atau identitas merek yang unik di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Positioning yang baik membantu konsumen melihat keunggulan produk atau layanan perusahaan, menjadikan produk tersebut sebagai pilihan utama mereka. Berikutnya saya akan jelaskan contoh sederhana dari STP. Misalnya, sebuah perusahaan minuman kesehatan. Untuk segmentation, mereka membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan misalnya usia. Bisa dibedakan usia tadi yang remaja, dewasa, atau juga lansia. Dan juga bisa berdasarkan gaya hidup. Gaya hidup yang aktif atau mungkin ada yang kurang aktif. Selanjutnya untuk targeting. Setelah melihat potensi, perusahaan memutuskan untuk menargetkan segmen dewasa dengan gaya hidup yang aktif. Untuk positioning, mereka memposisikan produk minuman mereka sebagai minuman kesehatan yang praktis dan menyegarkan untuk mendukung gaya hidup yang aktif. Dengan pendekatan STP, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka lebih efisien dan menciptakan kampanye pemasaran yang tepat sasaran
sehingga meningkatkan peluang keberhasilan di pasar. Selain dasar-dasar STP, ada beberapa elemen tambahan yang dapat memperdalam pemahaman tentang konsep ini dan meningkatkan efektivitas implementasinya. Di antaranya, metode segmentasi yang lebih spesifik. Segmentasi pasar dapat dilakukan lebih mendalam dengan beberapa pendekatan spesifik, seperti misalnya segmentasi demografis. Berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, bisa juga pekerjaan. Selain itu juga segmentasi geografis. Kita bisa memilih berdasarkan lokasi geografis, misalnya wilayah negara, kota, atau mungkin juga kabupaten atau wilayah yang lebih kecil. Selain itu juga segmentasi psikografis. Ini berdasarkan gaya hidup, minat, kepribadian, dan juga nilai-nilai yang dianut. Segmentasi bisa juga kita golongkan berdasarkan perilaku. Misalnya saja berdasarkan perilaku pembelian, atau mungkin juga loyalitas, pola penggunaan, atau bisa juga manfaat yang dicari dari suatu produk. Dengan segmentasi yang lebih spesifik, perusahaan dapat memahami kebutuhan unik dari setiap kelompok dan menciptakan penawaran yang lebih tepat. Selain itu juga kita perlu mengevaluasi target pasar yang potensial. Tidak semua segmen layak untuk dijadikan target pasar. Perusahaan perlu mengevaluasi segmen yang paling menarik dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya, ukuran segmen. Apakah segmen tersebut cukup besar untuk menjamin profitabilitas? Kita juga melihat pertumbuhan segmen. Apakah segmen tersebut memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka panjang? Selain itu juga daya beli dan keterjangkauan. Apakah konsumen dalam segmen memiliki daya beli yang cukup? Kesesuaian dengan kompetensi perusahaan. Apakah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang relevan untuk melayani segmen ini dengan baik? Evaluasi ini dapat membantu untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menargetkan segmen yang potensial, tetapi juga segmen yang dapat diakses dan juga ditangani secara efektif. Selain itu juga perlu kita perhatikan strategi positioning yang unik dan juga relevan. Untuk positioning yang efektif, perusahaan perlu fokus pada nilai yang unik dan juga relevan bagi konsumen. Strategi positioning dapat mencakup beberapa pendekatan. Misalnya, positioning berdasarkan atribut produk. Jadi kita akan menonjolkan fitur khusus dari produk seperti teknologi atau bahannya yang premium. Bisa juga positioning berdasarkan manfaat. Fokus pada manfaat utama yang dicari oleh konsumen, misalnya kecepatan, kemudahan, ataupun juga keamanan. Positioning juga bisa berdasarkan penggunanya. Jadi kita ingin menonjolkan siapa yang menggunakan produk sehingga dapat menarik konsumen lain dengan karakteristik serupa. Positioning juga bisa berdasarkan kompetitor. Kita ingin mengkomunikasikan bahwa produk ini sebagai alternatif yang lebih baik dari produk pesaing. Contoh, positioning. Apple misalnya memposisikan iPhone sebagai produk premium dengan teknologi canggih dan desain estetis yang berbeda dari smartphone lainnya. Kita juga perlu mempertimbangkan
konsistensi dalam STP. Konsistensi antara segmentasi, targeting, dan positioning adalah hal yang sangat penting. Segmen yang dipilih harus sesuai dengan positioning yang dipilih dan strategi pemasaran yang digunakan. Jika ada ketidaksesuaian, pesan yang disampaikan ke konsumen bisa jadi kurang efektif atau justru membingungkan. Selanjutnya, kita juga perlu memantau dan menyesuaikan STP secara berkala. Pasar terus berubah, baik dari sisi kompetitor maupun preferensi konsumen. Perusahaan harus memantau kinerja dan efektivitas strategi STP secara berkala. Misalnya, jika ada segmen baru yang muncul atau jika posisi pasar perlu disesuaikan karena kompetisi yang semakin meningkat, perusahaan harus fleksibel untuk menyesuaikan strategi mereka. Di era digital, STP semakin penting karena pemasaran digital memungkinkan penargetan yang sangat-sangat spesifik. Platform digital seperti media sosial, mesin pencari, dan juga email memungkinkan perusahaan untuk membuat iklan yang ditargetkan hanya kepada segmen tertentu dan juga mengukur hasilnya secara real time. Contoh penerapan digital, misalnya saja di Facebook Ads. Perusahaan dapat menargetkan iklan ke segmen tertentu berdasarkan usia, minat, lokasi, dan perilaku. Lalu memposisikan iklan tersebut dengan pesan yang sesuai untuk menarik segmen tersebut. Kita ingin juga melihat bagaimana kaitan STP dan personalisasi marketing. Dengan data yang lebih spesifik, STP memungkinkan personalisasi pemasaran yang lebih kuat, di mana perusahaan dapat menyesuaikan pesan pemasaran hingga ke level individual ataupun juga kelompok kecil. Ini tentu dapat meningkatkan relevansi pesan dan menghasilkan engagement yang lebih tinggi. Dengan penerapan STP yang menyeluruh, perusahaan dapat membangun strategi pemasaran yang lebih fokus, menarik, dan juga berdampak, sehingga dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Itulah gambaran singkat tentang STP, sebuah strategi sederhana namun sangat efektif untuk memahami, menarik, dan mempertahankan konsumen. Dengan memahami segmentasi, memilih target yang tepat, dan menciptakan positioning yang unik, perusahaan bisa lebih mudah membuat produk yang relevan dan juga tentunya menarik di mata konsumen. Jadi, apakah Anda siap mengaplikasikan STP dan meraih peluang baru di pasar? Terima kasih sudah bergabung dan semoga informasi ini bermanfaat untuk strategi bisnis Anda ke depan. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.